Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Segenap penasehat, pembina serta ketua pengurus dan seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi yang berhadir malam hari ini yang aku hormati. Seterusnya Bapak Ibu jamaah rawatib yang senantiasa meramaikan Masjid Raya Istiqlal ini untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini, malam yang ketiga di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Iya Pak? Karena pergantian tanggal dalam Islam itu kan maghrib ya Pak ya. Berarti sudah masuk sekarang di hari yang ketiga di bulan Muharram 1448 Hijriah. Semoga Bapak dan Ibu, langkah kaki kita menuju masjid ini tadi, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita hendaknya. Amin. Lalu duduknya kita i'tikaf di masjid ini setelah maghrib berjamaah tadi, dan sekarang kita mendengarkan ilmu pengetahuan sampai Isya nanti. Mudah-mudahan duduk kita ini dapat mengangkat derajat kita hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Iko kalau tidak salah pertemuan kedua ambo dengan Bapak Ibu di Masjid Raya Iko Pak. Pertemuan pertama dulu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seminggu menjelang Ramadan. Dan ambo masih tak kenal pada Ibu, waktu itu juga hujan lebat. Sampai-sampai ambo keluar dari masjid Iko siap Isya, diantarlah dari salah seorang jamaah pakai payung sampai dalam kendaraan ambo. Dan kini pun juga hujan Pak. Sebenarnya tadi di Steba Pak, ambo lewat dari Steba tadi ya lape. Sempat ambo berpikir tadi Pak, biasanya kalau tak kaiko lape hujannya, itu biasanya di Mungkuman Duo banjir Pak. Nah, tapi tadi alhamdulillah saya sempat banjir. Dan alhamdulillah pada Ibu tadi sampai di Siko 5 menit menjelang waktu azan maghrib masuk. Ibu Bapak yang menghormati, menunggu menjelang waktu Isya masuk, kita membahas beberapa
tentang pemahaman keagamaan 1 jam ke depan kurang lebih Bapak dan Ibu. Kita masuk di bulan Muharram tahun baru ini, itu menandakan Bapak dan Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk berbenah, melakukan perbaikan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena Imam Ali karamallahu wajhahu, beliau mengatakan, siapa orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, artinya Pak, sampai balik sampai 8 Hijriah kini kok yang akan awak lalui, hari-harinya nanti lembaran demi lembarannya itu lebih bagus daripada 1447 Hijriah yang telah kita lalui. Maka kata Imam Ali, itulah orang yang beruntung sesungguhnya. Tetapi ada juga orang yang tahun kemarin dengan tahun sekarang Bapak dan Ibu tidak ada bedanya Bapak. Lembaran demi lembaran, hari demi hari yang dia lalui di tahun kemarin dengan tahun yang akan datang ini sama saja. Nggak ada perubahan, perbaikan dan kebaikan yang bertambah di sana. Maka orang seperti itu kata Imam Ali, dia sungguh dalam posisi merugi. Dan lebih parahnya Bapak dan Ibu, yang ketiga kata Imam Ali, siapa orang yang tahun kemarinnya baik daripada tahun ini, tahun kapan Pak, rancang saya lembarannya, rancang saya terus amalnya, perbaikan dan kebaikan yang hari-hari dia lalui. Tetapi di tahun 1448 Hijriah yang akan datang ini, dibukanya dengan lembaran penuh dengan noda dan dosa. Maka orang seperti itu kata Imam Ali, sungguh dia telah berada dalam posisi merugi lebih jauh lagi. Dia sebetulnya sedang posisi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang menghormati, tentu kalau ambo tanya ke ibu gini di belakang, Bu, oh Bu, lihat terang seorang Bu, lain. Kira-kira ibu mana lebih memilih baik di tahun ini ketimbang dari tahun yang telah berlalu? Baik di tahun sekarang. Dan kita semua Bapak dan Ibu pasti akan bertekad dan menjawab, insya Allah kita akan melakukan kebaikan jauh lebih banyak daripada tahun yang kemarin. Nah, menyikapi hal ini Bapak dan Ibu, agar kehidupan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang telah berlalu, dan memang kita ingin kebaikan itu terus kita dapatkan dalam kehidupan kita, setidaknya Bapak dan Ibu 45 menit ke depan ini kita akan membahas 3 perkara saja. Berapa Bapak dan Ibu? 3 perkara. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kehidupan kita baik daripada tahun yang telah berlalu, kita harus pandai-pandai untuk melakukan muhasabah. Apa Pak? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu dia pandai mengintrospeksi diri. Ini pandai membaca dirinya Bapak dan Ibu. Nyorenungi
tentang dirinya, apa yang telahnya lakukan, apa yang telahnya perbuat, perintah Allah mana yang masih banyak dia tinggalkan, atau dosa dan maksiat mana yang masih banyak dia lakukan di tahun-tahun yang telah berlalu. Nah, muhasabah itu apa dan ibu? Iko yang menyuruhnya Allah, Pak. Tidak ustaz nyuruh, Pak. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk muhasabah diri, pandai-pandai maintong diri untuk mempersiapkan kebaikan di masa yang akan datang. Terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Nah, ayat itu kamu rasul sangat familiar begitu apa dan ibu. Sungguh punlah familiar, itu ulang jo membacanya pada ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, hendaklah setiap diri di antaramu, kata Allah, melihat apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk kebaikannya di masa yang akan datang. Jadi yang menyuruh muhasabah Allah kepada diri. Mengapa Allah menyuruh kita untuk bermuhasabah? Ternyata di balik muhasabah ini kepada ibu banyak hikmah yang kita dapatkan. Di antaranya, orang yang pandai muhasabah diri itu, dia sadar, Pak, kalau hidupnya di dunia kini kok bukan hanya untuk di dunia saja, bahwa hidup dia di dunia ini bukan hanya untuk di dunia saja. Dia tahu dan paham bahwa akan ada hidup yang jauh lebih kekal dan abadi setelah kehidupan dunia ini. Maka orang yang pandai muhasabah itu, yang Allah perintahkan itu, dia akan melakukan renungan demi perenungan apa yang telah dia persiapkan untuk masa yang akan datang, yaitu di akhiratnya. Kita berlambai-lambai saja Pak dan Ibu. Kita berlambai-lambai saja. Yang Bapak Ibu ketahui, ada barang alam yang pasti kita lalui, Pak. Yang pasti kita lalui itu ada barang alam, Bapak dan Ibu. Nah, ada Pak, barang Jawa saja Pak. Itu kita luruskan itu kalau salah. Berapa alam, Pak? Yang pasti kita lalui? Bu, ada barang alam yang pasti kita lalui, Bu. Dan tak mungkin tak akan kita lalui. Nah, orang yang pandai muhasabah diri itu, Paknya tak fikir dia alam kau pastinya lalui. Ada barang alamnya, Pak dan Ibu? Ada 5, Bu, Pak. 5 alam. 2 alam inilah awak lalui. 1 alam arwah. Lawak lalui, Pak. Alam arwah lah kita lalui, Bapak dan Ibu. Yang kedua, alam rahim. Ibu, dulu kita dalam rahim itu kan mati itu, Pak. Maka kata Allah dalam Quran surat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kau ingkar kepadaku wahai manusia, kata Allah, padahal dulunya kamu ini mati, kamu dulunya tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian kau kuhidupkan, kata Allah. Bapak dan Ibu, berumur 3 bulan 10 hari dalam rahim ibu kita, Allah kasih kita kehidupan. Allah tiupkan roh kepada kita.
hidup kita Pak. Lah kita lalui itu Pak, masuk kita ke alam yang ketiga, alam dunia. Aku ini sedang kita lalui Bapak dan Ibu. Nah, alam dunia yang sedang kita lalui kini ku Bapak dan Ibu, orang yang pandai memuhasabah diri itu, ini berpikir tak eko Pak. Dulu waktu kita masih dalam rahim ibu kita, tanpa kita berusaha ke sana kemari mencari makan, mencari minum, makanan minuman tiba surang nak bu, ke janin itu kan melalui plasenta, makan ibunya, maka makan pula anaknya. Maka andaikan kota kanan ada awak bu, kehidupan dalam rahim itu berpikir awak betapa enaknya dalam rahim dulu, tanpa bekerja bisa makan, tanpa bekerja bisa minum. Dan awak merasa itulah suatu nikmat luar biasa untuk kita. Tetapi begitu sampai masanya 9 bulan plus 10 hari kita terlahir ke dunia, ternyata Bapak dan Ibu, kenikmatan di dunia itu ternyata jauh lebih banyak kita dapatkan ketimbang hanya di alam rahim dulu. Ya gitu nak Bu. Apa coba ini nikmat yang dakwah terima dari Allah. Nikmat pertama kali yang Allah titipkan ke kita Pak, nikmat pendengaran. Nikmat apa Bu? Pendengaran. Maka bayi dalam rahim, ibu-ibu biasanya kalau sedang hamil manganya Bu. Kayak ibu mau tanya kan ibu yang melalui itu. Biasanya kalau ibu sedang hamil, manganya biasanya Bu membaca Al-Quran, nyobaca surah Yusuf, nyodang-adangala musik-musik instrumental, nyodangarkan ke anaknya dalam rahim. Karena Bapak dan Ibu, yang pertama kali nikmat Allah berikan untuk kita di sana itu adalah nikmat pendengaran Bapak dan Ibu. Hanya itu baru yang berfungsi ya Pak. Selanjutnya ada fungsi itu Pak. Nah sampai di dunia kita banyak mendapatkan nikmat pendengaran dapat, penglihatan dapat, nikmat bicara dapat, dan kalau kaji banyak nikmat telah kita dapatkan Bapak dan Ibu. Nah tetapi bagi orang yang pandai memuhasabah diri, nikmat yang dia dapatkan di dunia yang banyak kini Bapak Ibu, ini sadar betul bahwa yang dia dapatkan sekarang ini, yang dia nikmati sekarang ini bukan habis percuma begitu saja. Semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan pada alam yang kelima nanti. Nah, alam ketiga, alam dunia, alam keempat namanya alam barzakh. Ya Bapak, alam barzakh. Barzakh itu apa Ustaz? Buka beko surah ke-23 surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Barzakh itu kata Allah di mana ada satu dinding tebal pemisah, yang dinding itu tak bisa ditembus oleh arwah. Apa yang nyopisah di barzakh Pak? Yang nyopisah di barzakh dunia jo akhirat. Maka orang mati itu Pak Bu, inyo ndak bisa lain ke dunia. Kenapa? Karena dia sudah mati. Maka sebentar Bapak dan Ibu, maka ku ada di antara ibu bapak atau mungkin anak cucu kemenakan awak, mah kecil anak awak, ambo tadi pulang dari Masjid Istiqlal, tadanga ada ambo ada bunyi suara mandiang nenek di dalam WC Masjid Istiqlal hanya sabui di anak awak di rumah, mirip pada jo suara mandiang nenek itu mah.
Kira-kira apa yang ibu jawab ke anak tu kalau itu penyampaiannya? Oh yo nenek kau tu mah gitu. Bapak ibu yang hormati, kalau ada penyampaian di rumah ke awak beko de anak awak, nyo keceknyo mencari sosok yang sosok itu mirip dengan keluarga awak yang lah mati, atau nyo mendengar suara yang suara itu mirip dengan suara saudara awak yang lah meninggal, maka konsep awak jalih menyampaikan ke anak awak tu, nah, bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu akan terkurung dalam kehidupan alam yang keempat, namanya alam barzakh. Posisinya hanya dua, satu di Illiyin, tempat yang tertinggi. Buka beko surah Al-Mutaffifin pada niku. Satu lagi di Sijjin, kerak bumi paling bawah. Illiyin itu tanpa arwah orang-orang yang beriman, bertakwa, para nabi, para rasul, syuhada. Yang di Sijjin itu, ma huwa Sijjin, kitabun marqum. Sijjin itu tempat catatan amal-amal jelek, orang-orang yang punya catatan amal jelek. Maka kata Nabi, siapa orang yang di alam barzakhnya mendapatkan Illiyin, nikmat kubur, itu paskot tanda jadi di alam yang kelima nanti pada hari kiamat dia akan masuk surga. Tetapi siapa orang di alam yang keempatnya, di alam barzakhnya mendapat Sijjin, azab kubur, maka itu paskot tanda jadi pada alam yang kelima nanti dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang hormati, maka alam yang kita sampaikan tadi itu, Bapak dan Ibu, itu betul-betul menyadarkan kita, orang-orang yang pandai memuhasabah diri itu, bahwa hidup dia di dunia ini sama halnya ketika dia dulu hidup di alam rahim, hanya bertahan 9 bulan 10 hari. Maka di dunia ini pun dia juga memiliki ajal, ila ajalim musamma. Setiap makhluk itu ada ajal, ada batas yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ada yang 60-an, ada yang 50-an. Ambo kinilah sampai 10 ambo. Ambo lahir 1986. Ibu ambo lah barang ini 70-an, 60, 70, Masya Allah, 70 masih bisa ibu ambo kamu sedih. Bapak ambo yang pakai kepuyang putih, Pak Haji, lah barang ini Pak Haji. Ayo 81, Masya Allah, 81. Bapak sampai Pak 64. Kalau modanga 70 ibu abo, 81, 60. Kalau batas umur Nabi berapa? 63, apa? Berarti bapak abo dapat bonus 18 tahun. Yang bapak abo yang serang lain lah dapat bonus setahun, apa? 60. Itu kalau mencari batas umur Nabi 63 Pak. Itu batik gitu. Dan Nabi pun mengatakan umur usia umatku berkisar antara 60 dan sampai 70 tahun. Kalaupun pada dia seketiknya kata Nabi. Daripada itu, antara masalah Pak Haji yang seketik lebih dari umur Nabi tadi itu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita konversikan ke kehidupan di akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun di dunia, maka Nabi ko hidup di dunia pada Ibu tidak lebih dari 2,5 jam kira-kira Pak. Kalau kita konversikan ke kehidupan akhirat, umur Nabi ko tidak sampai 2,5 jam Pak.
Begitu pendeknya ternyata. Tetapi dengan yang umur usia pendek tak sampai 2,5 jam kok, dan orang banyak terlena di dalamnya, dan itu pula nanti yang akan menentukan kehidupan dia di alam yang kelima. Yang alam yang kelima itu tak ada batasnya dah. Alam yang keempat masih berbatik je Pak dan Ibu. Kapan batas alam keempat? Begitu sangkakala kedua ditiup oleh Israfil. Ya nampak? Tiupan pertama sangkakala mati seluruh kehidupan. Tiupan sangkakala kedua Allah bangkitkan manusia dari alam kubur. Maka tiupan yang kedua itulah batas kehidupan kita di alam yang keempat, alam barzakh. Masuk di alam yang kelima, inilah alam yang tidak berbatas, berujung dan bertepi. Mohon maaf Pak, walaupun ada sebagian ustaz yang bukunya ambo bali Pak. Jadi yang pengarang buku ko namanya Agus Mustafa. Agus Mustafa itu backgroundnya Pak, beliau itu orangnya ahli matematika Pak, fisika, matematika itu. Lalu dia juga memiliki latar belakang tarekat. Sehingga dia kaji Pak kehidupan alam God sampai alam akhirat itu dengan ilmu matematika tadi Pak. Jadi katanya sampai dia menyimpulkan dalam sebuah buku itu, bukunya warna hitam Pak. Judul bukunya ternyata akhirat tidak kekal. Ambo coba membaca buku itu Bapak dan Ibu. Ternyata pendekatannya ya sama aja yang tadi Bu. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Yang sampai di 1000 tahun usia cuman usia Nabi terdahulu, diantaranya Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang awak cari lihat. Nabi Nuh kan 900 plus 50 tahun. Yang umat Nabi Muhammad kan tak sampai segitu hanya puluhan tahun tadi. Nah maka satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia itu memang kalau secara logika dan jangkauan umur kita manusia memang tidak akan tercapai ya pada Ibu. Tidak akan terjangkau berapa lamanya kehidupan akhirat itu. Akhirnya yang bertanya ke Pak Ibu, Nabi Adam meninggal berapa juta tahun Pak? Berapa abad apa? Nabi Muhammad saja 14 abad yang lalu itu. Berarti sudah ribuan tahun. Berarti kalau Nabi Adam jutaan tahun yang lalu. Sekarang masih ada manusia yang hidup. Hidupnya juga untuk mati. Nah besok di akhirat, dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman itu dikumpulkan, dihidupkan, dan dia akan bertahan hidup selama-lamanya. Dalam konsep itu adalah memang lamonyo di akhirat itu tidak akan terjangkau oleh usia kita. Itu definisi lamo itu Pak, menurut Agus Mustafa. Jadi tidak perlu salah beliau itu pada Ibu, karena beliau mengkaji secara keilmuan beliau. Kalau kita tidak percaya pula ke beliau ko, abu elo cik buku Pak. Awak tantang lo pendapatnya. Jadi kalau menantang buku, jo buku. Menantang ilmu, jo ilmu. Antara nama buku ada buku muncul cik, lalu awak tidak percaya pokoknya. Jadi boleh kita tidak percaya, tapi coba bikin juga buku tandingannya untuk menandingi ini. Nah, Bapak Ibu yang hormati, bahwa yang pertama tadi adalah berpandai-pandai kita menghitung, bermuhasabah. Tujuannya adalah bahwa kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukan akhir kehidupan. Lalu manfaat yang berikutnya orang yang pandai muhasabah itu apa dan Ibu? Enyo akan terjauh dari sifat sombong. Sombong maksudnya ada di antara manusia enyo merasa dirinya alim Bapak dan Ibu, la soleh, sehingga orang pun salah salah Pak. Kalau tidak jambu mengaji salah.
Kalau tak mau imam di masjid itu solat orang pun batal seluruhnya. Jadi maraso dirinya lah soleh. Maraso soleh itu salah pak. Itu bukan ciri orang yang pandai memuhasabah. Tetapi orang yang pandai memuhasabah itu akan selalu maraso dirinya ku di posisi salah pak. Bukan berarti menyalah-nyalahkan diri, itu maksudnya pak. Inyo selalu menganggap dirinya ku ya kurang terus dalam kesalahan gitu di mata Allah maksudnya, sehingga orang-orang yang tadi merasa dirinya soleh dan terlena dengan kesolehannya itu masuk dia dalam perangkap sombong namanya. Nah, itu nanti matinya bisa mati dalam keadaan kafir Pak. Nah tapi kalau orang-orang yang selalu merasa dirinya itu di posisi salah, dia akan terus hari demi harinya memperbaiki amalnya, memperbaiki tutur katanya, sikapnya, dan cara hidupnya bermasyarakat. Nah, itu Pak. Maka orang yang pandai memuhasabah diri itu, dia tidak akan merasa sombong dalam hidup ini, karena dibalik kesalahan seseorang pasti ada hikmah yang bisa dia ambil. Di balik kesolehan yang dia lihat dari seseorang, ada yang bisa dia jadikan untuk panutan. Itu yang pertama Pak dan Ibu, agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tahun 1444 Hijriah yang akan datang ini, kita harus pandai-pandai memuhasabah diri. Sampai situ ada pertanyaan Pak? Sebelum lanjut Pak, ada pertanyaan Bu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang kedua, langkah yang kedua, kita harus hijrah Pak. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu kalau secara makna harfiahnya Pak ada ampe. Satu, melangkah. Yang kedua, berpindah. Yang ketiga, berubah. Yang keempat, meninggalkan. Nah, orang-orang yang berhijrah itu betul-betul hijrahnya karena Allah, karena iman Bapak dan Ibu. Maka dia akan melangkah dari hal yang tak baik menuju kebaikan. Dia akan berpindah yang tadinya mungkin posisi kehidupannya atau mungkin mata pencahariannya dia pandang sumbernya ini subhat. Jangankan harap lagi Pak, subhat mungkin tempat bekerja dia, tempat dia mengais rezeki, lalu dia hijrah, dia tinggalkan tempat yang subhat ini. Ibu Bapak yang menghormati, jika ada orang yang berani meninggalkan sesuatu, hilang sesuatu itu demi mendapatkan Allah, itu keberuntungan yang sangat besar Pak. Hilang sesuatu Pak, hanya salah muka bagaji mungkin sekian puluh juta, tapi nak tahu sumber gogo halal atau tidak, abu-abu lah gitu, subhat. Nyo tinggalkan demi mendapatkan Allah, keridhaan Allah, maka yakinlah Bapak dan Ibu, orang itu dalam posisi sedang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, jangan awak beranggapan ada orang tu nyodak solat, nyodak puasa, bergelimang dosa, tapi rezekinya naik tadi Pak, bertambah-tambah sekali gitu. Ajan awak anggap itu sebagai barometer tolak ukur bahwa Allah cinta kepadanya Pak. Kalau dengan posisi tadi itu dia semakin jauh daripada Allah, dengan naik pangkat semakin jauh dia dari Allah, dengan bertambahnya harato semakin jauhnya dari Allah. Yakinlah pada Ibu, itu adalah ciri bahwa Allah sedang berpaling cintanya kepada dia, bahwa Allah sedang tidak meliriknya dengan lirikan kasih sayang. Itu adalah istidraj. Istidraj itu pada Ibu suatu posisi keadaan
Awak mencari seakan-akan posisi itu tuh mulia, Pak. Dunia kok dalam genggamannya, Pak. Tetapi dia jauh dari Allah, maka sesungguhnya Allah sedang menyiapkan suatu ranjau sebetulnya, Pak, untuk orang ini. Dan di situ ada lubang yang sangat dalam, Pak. Allah terus menggali lubang itu untuknya. Semakin banyak rezeki Allah kasih, semakin banyak nikmat Allah berikan kepadanya, semakin naik pangkat kedudukannya, status sosialnya, petanda Allah semakin menggali lebih dalam lagi lubang untuknya, untuk membuat dia jatuh terperosot nanti ke sana. Kalian takkan ada apa waktu kita pernah melayang-layang apa? Layang-layang gumpalan banang di tangan awak kan? Angin kancang tiba, awak lomba dari apa? Awak lomba dari banang. Yang gumpalan kan dia awak, Pak. Abeko suatu masa kiranya awak putuskan benang itu di posisi yang sangat tinggi, putus benang itu, maka layang-layang itu akan terombang-ambing, entah di mana nanti terdampar dan singgahnya. Itu pula kira-kira pada orang yang dinaikkan pangkat derajatnya, ditambah rezekinya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti begitu Allah ambil semuanya daripada dia secara tiba-tiba, maka disitulah dia akan termenung bahwa dia sebetulnya adalah kondisi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang menghormati, bahwa jangan berpikir gitu bapak dan ibu, ada mungkin orang kehilangan, dipecat dari jabatan, turun pangkainya di jabatan itu, atau mungkin terbakar usahanya, habis hangus. Jangan dibilang itu Allah benci kepada dia bapak dan ibu. Kalau keadaan tadi itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, dengan jatuhnya pangkat dia, kedudukan dia, dengan hilangnya harta dia, membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu petanda bapak dan ibu, berarti Allah sedang mencintainya dengan cara tersebut. Jadi pernah masih tekanan apa kisah sang laba apa? Sang laba itu di zaman Rasulullah ketika masih miskin, alun orang azan nyola tiba di masjid. Begitu nyola kayu, tiba-tiba ada berapa nyola sibuk jo kambing yang dia kira Nabi tadi, dah sibuk je ternaknya. Ditanya ada Nabi, di masa laba bawa nak ke masjid? Oh sedang sibuk mengurus kambing. Maka posisi dalam keadaan melarat sebelum punya kambing tadi itu sebetulnya Allah sedang cinta kepadanya. Tetapi diberikan kebaikan, dia jauh dari Allah, maka Allah sedang tidak melihatnya dengan dalam posisi kasih sayang. Ibu bapak yang menghormati, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bapak dan ibu, kita harus istiqomah. Istiqomah ini kalau bahasa lainnya bapak dan ibu, istimrar, terus menerus. Dalam Quran surah Al-Asr dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, semua manusia itu potensi dalam kerugian, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu Pak juga potensi akan merugi di hadapan Allah kalau tidak beramal dengan ilmunya. Orang yang telah beramal dengan ilmunya pun potensi akan masih merugi Pak, kalau ia melakukan tidak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia beramal akan masih potensi merugi Pak, kalau dia tidak istiqomah, tidak istimrar, tidak berkelanjutan dengan keikhlasannya itu. Makanya Bapak dan Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah, aku akan pergelirkan waktu itu dalam kehidupan manusia. Allah akan pergelirkan masa itu dalam kehidupan manusia. Untuk apa, kata Allah? Agar aku melihat siapa yang paling benar keimanannya. Maka Bapak dan Ibu yang menghormati, ada orang yang waktu masih muda taat, bagus akhlak perangainya, di hari tuanya na'udzubillah, berarti kebaikan yang dia lakukan tidak istiqomah. Maka kebaikan yang telah dia lakukan dari kecil sampai saat itu tadi itu merupakan posisi dia dalam keadaan merugi kepada Ibu, karena dia tidak istiqomah dalam keikhlasan melakukannya. Bapak Ibu yang menghormati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang 3 perkara tadi itu, yang pertama, kita harus muhasabah diri dengan yang telah kita lakukan, lalu kita hijrah dengan situasi yang sedang kita lakukan, lalu kita istiqomah dengan situasi itu untuk di masa-masa yang akan datang demi kebaikan kita di dunia, lebih-lebih lagi nanti di alam yang keempat dan alam yang kelima, yakni alam barzakh dan alam akhirat. Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang bisa mau sampaikan, karena waktu saya sudah masuk. Kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kita akan masih tampung 1 atau 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Lewat 39, masih ada lagi waktu kita sekitar 6 menit lagi. Aku tadi dek mendengar bunyi bel tadi Pak, jadi aku pikir tadi lah masuk. Masih ada sekitar 5 menit lagi Pak. Bapak dan Ibu, jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, maka Abu akan tutup dengan sebuah kisah, yang kisah itu akan kita alami ya Bapak dan Ibu di posisi nanti di alam yaumul hisab. Bapak dan Ibu, setelah kita nanti dibangkitkan yaumul ba'ats, lalu kita dikumpulkan yaumul mahsyar, kemudian kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, perkara yang paling berat itu nanti adalah bukan dosa kita dengan Allah, tetapi dosa kita dengan sesama manusia di perkara hisab itu Bapak dan Ibu. Ibu kalau berdosa ke Allah, Bapak kalau berdosa sama Allah, dengan taubat selesai Pak, taubatan nasuha. Tapi bila mana kita berdosa, bersalah kepada manusia, maka itu tidak cukup jadi istighfar dulu, tidak cukup itu dengan memperbanyak sholat malam. Kita harus mencari tempat kita berdosa dan tersalah tersebut. Maka kata Rasulullah, yang paling berat nanti itu adalah perkara kita dengan manusia di yaumul hisab itu. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita akan disuruh oleh Allah untuk berurusan dengan setiap manusia yang dulu pernah kita hidup berdampingan dengan dia. Maka Bapak dan Ibu, maka nyambung juga lah dengan yang kita sampaikan di awal tadi, orang yang pandai memuhasabah diri itu, maka kajian pikirannya akan sampailah ke posisi itu. Dia tidak akan mau menyakiti, menzolimi dan merugikan orang lain. Akhirnya Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian kepada Ibu, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dari aku. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.